mendapatkan suatu besaran dan satuan, ya. Jadi prinsipnya kalau kamu belajar fisika harus memahami besarannya apa, satuannya juga apa. Nah, itu ya. Ya, kita bahas satu persatu. Mulai dari pengertian pengukuran. Pengukuran adalah, boleh dicatat ya, pengukuran adalah proses membandingkan besaran-besaran yang sejenis yang salah satunya digunakan sebagai acuan atau patokan. Itu yang disebut dengan pengukuran. Nah, di mana ketika kalian melakukan pengukuran, ada syaratnya. Apa syaratnya? Yang pertama, ada benda yang diukur. Yang kedua, alat ukurnya itu harus sesuai dengan benda yang diukur. Itu yang syaratnya, yang disyaratkan dalam pengukuran. Misal, kita mengukur massa benda. Berarti kalau kita mengukur massa benda, maka alat ukurnya pun harus alat ukur massa, yaitu neraca ya, yaitu neraca. Nah, neraca itu digunakan untuk mengukur massa. Tidak boleh kamu mengukur massa menggunakan termometer. Karena apa? Besarannya itu tidak sejenis. Kalau termometer digunakan hanya untuk mengukur suhu, tidak bisa digunakan untuk mengukur massa ya. Jadi ingat, yang namanya pengukuran tadi ada syaratnya. Syaratnya besarannya harus sejenis, tidak boleh berlainan jenis. Kemudian setelah kamu melakukan pengukuran, maka kamu akan didapatkan yang namanya besaran. Nah, kamu akan mendapatkan suatu besaran. Besaran itu apa? Besaran adalah segala sesuatu yang dapat diukur dan dinyatakan oleh angka. Nah, sesuatu yang dapat diukur dan dinyatakan oleh angka itu yang disebut dengan besaran. Sedangkan yang namanya satuannya, satuan itu artinya sesuatu yang mengikuti besaran. Boleh. Boleh juga diartikan satuan itu yang membedakan antara besaran yang satu dengan besaran yang lain. Contoh, misalnya gimana? Seandainya saya memiliki angka-angka gini. 4 meter. Kemudian kita dapatkan 4 kilogram. Kemudian 4 derajat Celcius misalnya. Nah, saya punya angka-angka gini. Kira-kira menurut kalian artinya sama apa enggak ketiga angka ini? Sama apa beda? Beda. Ya, Fahmi? Sama apa beda, Fahmi? Beda, Pak. Beda, good, bagus ya. Artinya beda-beda. 4 meter bisa saja. 4 itu sebagai satuan, 4 itu sebagai besaran, meter itu sebagai satuan. Nah, di mana 4 meter itu bisa saja di sini berupa panjang kan ya? Oke, berupa panjang. Panjangnya 4 meter. Kok tahu ini panjang? Ya karena sudah jelas di satuannya meter. Alat ukurnya juga beda dengan alat ukur kilogram. Alat ukurnya berupa mistar. Berbeda pula kalau kalian membaca 4 kilogram ini. Nah, 4 kilogram ini, 4 ini besaran. Sama, 4 juga besaran. Di sini 4 semua besaran. Tapi yang membedakan tadi adalah satuan. Kalau 4 kilogram berarti kita melakukan pengukuran massa. Nah, ini kita melakukan pengukuran massa. Kemudian berikutnya, 4 derajat Celcius. Nah, kalau kita bicarakan 4 derajat Celcius tentunya berbeda dengan besaran-besaran di atasnya tadi.
4 derajat Celcius. Oh, berarti ini kita bahas tentang suhu. Ya kan? Suhu itu memiliki satuan derajat Celcius. Nah, inilah yang membedakan satuan dengan besaran-besaran yang lain. Jadi, dengan demikian, ketika kalian belajar fisika, maka kalian harus benar-benar perhatikan pada satuan ya. Satuannya salah, maka hasilnya pun akan salah karena satuan berperan penting dalam prinsip fisika. Oke, setelah kita tahu perbedaan antara pengukuran, besaran, dan satuan. Nah, besaran itu sendiri, ingat, yang namanya besaran ini dibedakan lagi menjadi 2. Apa saja? Besaran pokok dan besaran turunan. Nah, ini ada besaran pokok dan ada besaran turunan. Besaran pokok itu apa? Besaran pokok adalah besaran yang diturunkan dari besaran itu sendiri. Itu yang disebut dengan besaran pokok. Nah, di mana pada besaran pokok ada 7 besaran yang kamu harus hafal, baik dari besarannya, satuannya, alat ukurnya, dimensinya, harus benar-benar kamu hafalkan ya. Nah, apa saja besaran pokok yang harus kita hafalkan? Yaitu panjang, massa, waktu, suhu, kuat arus, jumlah zat, intensitas cahaya. Nah, itu ya. Benar-benar harus kamu hafalkan. Nah, kita lihat di sini. Sedangkan besaran turunan itu adalah besaran yang diturunkan dari besaran itu sendiri. Nah, ini ya, besaran pokok. Ada besaran pokok dan ada besaran turunan. Besaran turunan, besaran yang diturunkan 2 atau lebih dari besaran pokoknya. Nah, di sini pada besaran pokok itu ada besaran panjang, massa, waktu, suhu, kuat arus, intensitas cahaya, jumlah zat. Harus kamu hafal. Ditambah lagi besaran ruangan, sudut dan sudut ruang ya. Itu hanya tambahan saja sudut dan sudut ruang. Ya, kita lihat di sini panjang ya. Panjang itu memiliki satuan berupa meter. Satuannya diberi simbol M. Nah, kalau bicara dimensinya, di mana pada alat ukur panjang itu disebut dimensinya adalah L. L besar ya dalam penulisannya. Dimensinya adalah L besar. Itu adalah alat berupa dimensi panjang. Alat ukurnya ada 3 pada dimensi panjang atau alat ukur panjang yang berupa mistar, mikrometer sekrup, dan jangka sorong ya. Nah, mistar sebentar ya. Oke. Mikrometer sekrup, jangka sorong, dan mistar itu ketiga-tiganya merupakan alat ukur panjang dan memiliki tingkat ketelitian yang berbeda-beda. Dari ketiga alat ukur panjang tadi, yang paling teliti adalah mikrometer sekrup, kemudian disusul jangka sorong, baru mistar kalau dilihat dari tingkat ketelitiannya. Oke, kita lihat satu-satu ya. Misalnya jangka sorong. Jangka sorong itu
memiliki tingkat ketelitian 0,001 mm. Nah, pada jangka sorong itu digunakan untuk mengukur ketebalan dari suatu benda. Bisa saja tebal kertas, ataupun pada teknik biasanya untuk mengukur ketebalan seher pada kendaraan bermotor ya, itu untuk mikrometer skrup. Kemudian ada jangka sorong. Nah, jangka sorong itu bisa digunakan untuk mengukur diameter dalam ataupun diameter luar dari suatu gelas atau dari suatu lingkaran ya, diameter dalam dan diameter luar. Bisa juga digunakan untuk mengukur ketebalan dan kedalaman suatu benda. Tentunya kedalamannya pun tidak terlalu dalam ya, karena ukurannya yang sangat kecil. Itu pada jangka sorong. Nah, di mana jangka sorong itu memiliki dua rahang, yaitu rahang tetap dan rahang geser ya. Ada nonius tetap dan nonius geser, itu pada jangka sorong. Oke, selanjutnya kita lihat pada massa. Massa itu memiliki satuan kilogram. Alat ukurnya berupa neraca. Nah, neraca itu banyak jenisnya ya. Ada neraca 2 lengan, neraca 1 lengan, kemudian ada neraca digital, dan neraca analog ya. Oke. Dia memiliki dimensi apa massa? Massa itu akan memiliki dimensi M besar ya, mass gitu ya. Berikutnya kita bahas tentang waktu. Nah, waktu itu satuan internasionalnya berupa sekon. Alat ukurnya bisa berupa arloji ataupun stopwatch ya, itu alat ukur waktu. Dimensinya apa di sini? Pada alat ukur waktu atau dimensi dari waktu adalah T. Nah, berikutnya suhu ya. Suhu itu alat ukurnya berupa termometer ya. Ya, jadi alat ukurnya berupa termometer. Nah, di mana kalau suhu itu ada 4 skala sebenarnya. Ada skala Celcius, Reaumur, Fahrenheit, dan Kelvin. Nah, di mana Kelvin itu yang digunakan sebagai satuan internasional atau yang dikenal dengan suhu mutlak. Nah, kenapa Kelvin digunakan sebagai satuan internasional atau dikenal suhu mutlak? Karena pada skala Kelvin itu tidak dikalibrasikan berdasarkan titik didih ataupun titik lebur es ya. Tetapi skala Kelvin itu dikalibrasinya berdasarkan energi kinetik rata-rata dari suatu partikel. Nah, satuannya Kelvin, maka diberi simbol apa? Suhu itu memiliki dimensi theta. Nah, ini suhu dimensinya adalah theta. Nah, ingat, Celcius, Reaumur, Fahrenheit, dia memiliki titik tertinggi yang berbeda ya, titik didihnya yang berbeda. Celcius itu 100 derajat maksimalnya, kemudian Fahrenheit 212, Reaumur 80. Sedangkan titik terendah Celcius, Fahrenheit, dan Reaumur adalah Celcius itu 0 derajat Celcius, kemudian pada Fahrenheit itu 32 derajat Fahrenheit, dan pada Reaumur 0 derajat Reaumur. Nah, itu untuk suhu ya.
Berikutnya tentang kuat arus listrik. Satuannya ampere diberi simbol A, ya, ampere atau A. Nah, pada dimensinya diberi simbol I besar. Nah, ini dimensinya I besar. Ampere meter itu merupakan alat ukur listrik yang sesungguhnya, di mana ampere meter itu untuk mengukur arus listrik yang dipasang secara seri terhadap beban. Nah, ampere meter ideal dia tidak boleh memiliki hambatan maksimum, tapi hambatannya harus minimum supaya si arus ketika mengalir tadi tidak terhambat. Berikutnya intensitas cahaya atau kandela. Dimensinya J besar. Nah, intensitas cahaya ini alat ukurnya berupa fotometer, ya. Jumlah zat satuan mol diberi simbol pada dimensinya adalah N. Oke, kita tuntas bahas tentang besaran pokok dan dimensinya. Berikutnya kita bahas tentang turunan atau besaran turunan. Besaran turunan adalah besaran yang diturunkan 2 atau lebih dari besaran pokok, ya. Jadi kalau besaran pokok tadi diturunkan dari besaran itu sendiri, kalau besaran diturunkan besaran turunan diturunkan 2 atau lebih dari besaran pokoknya. Contoh besaran turunan ada luas, kemudian kecepatan, percepatan, dan seterusnya. Artinya selain dari 7 besaran ini, maka disebut dengan besaran pokok, ya. Terus, nah, selain besaran pokok dan besaran turunan, ada 2 jenis lagi besaran, yaitu besaran vektor dan besaran skalar. Apa itu besaran vektor? Besaran vektor itu adalah besaran yang memiliki nilai dan arah, ya. Ingat di sini skala vektor harus ada nilai dan arah. Contoh perpindahan. Perpindahan itu merupakan besaran vektor. Perpindahan dari kota A ke kota B 2 km, udah pasti ada arahnya. Kemudian ada kecepatan, percepatan, dan semua jenis gaya. Itu merupakan besaran vektor. Berikutnya besaran skalar. Besaran skalar, ingat, besaran skalar adalah besaran yang hanya, ingat, hanya memiliki nilai saja ataupun arahnya saja. Contohnya apa? Yang memiliki nilainya saja, massa, jarak, energi. Itu hanya memiliki nilai. Atau bisa hanya memiliki arahnya saja. Misalnya arah mata angin. Angin berhembus dari barat ke timur. Nah, kalau tidak dinyatakan nilainya, berarti itu merupakan besaran skalar. Tapi kalau ada nilainya, misalnya angin berhembus dengan kecepatan 500 meter per sekon ke arah barat. Nah, itu sudah merupakan besaran vektor karena ada nilai dan ada arahnya. Oke. Jadi kalian harus bisa membedakan besaran vektor dan besaran skalar. Lanjut. Nah, ini tadi sudah saya jelaskan. Berbagai macam standar satuan massa, standar panjang, standar waktu, arus, suhu, jumlah zat, intensitas cahaya. Massa itu dihitung dari massa dari rubidium. Panjang dihitung dari panjang gelombang dari si cesium, ya. Ingat itu. Nah, ini dimensinya tadi pun sudah saya jelaskan. Nah, cara penurunan dimensi, ya, cara menghitung dimensi atau menurunkan dimensi. Misalnya tentukan dimensi dari kecepatan. Oke. Yang namanya kecepatan, kamu ingat waktu SD, ya, kecepatan itu sama dengan
jarak dibagi dengan waktu. Oke, nah sekarang saya tanya, jarak itu memiliki satuan apa? Jarak itu ternyata memiliki satuan meter. Kemudian waktu memiliki satuan sekon. Oke, kita turunkan lagi di sini. Oh, kalau yang memiliki satuan meter tadi, dia memiliki dimensi L ya. Dimensinya tulis L di sini dibagi dengan waktu. Oh, waktu itu satuannya sekon berarti memiliki dimensi T. Nah, penulisan kayak gini tidak boleh dalam penulisan dimensi. Maka penulisan yang benar adalah L, T. Nah, T-nya pangkat berapa? Di bawah pangkat 1. Kalau dinaikkan ke atas, pangkatnya positif, jadi negatif. Jadi LT pangkat min 1. Nah, ini contoh dari penulisan dimensinya. Ya, oke, kita lanjut. Nah, ini pengukuran besaran panjang bisa menggunakan mikrometer, jangka sorong tadi sudah kita jelaskan satu persatu ya. Nah, ini ketika kita melakukan pengukuran, pengukuran itu dilakukan ada dua jenis pengukuran sebenarnya. Pengukuran berulang dan pengukuran tidak berulang. Nah, di mana pengukuran berulang itu biasanya dilakukan di dalam laboratorium. Artinya pengukuran berulang itu dilakukan pengukurannya berulang kali, tidak hanya satu kali untuk mendapatkan nilai yang signifikan. Sedangkan pengukuran berulang atau pengukuran yang dilakukan hanya satu kali biasanya dalam bentuk prediksi. Contoh misalnya pengukuran yang tak berulang atau pengukuran tunggal ya istilahnya. Contohnya apa? Misal mengukur curah hujan. Curah hujan hari ini itu tidak mungkin sama dengan curah hujan esok hari. Makanya BMKG itu selalu memberikan kata-kata prediksi cuaca. Karena pengukurannya hanya dilakukan tunggal, tidak berulang ya. Nah, ketika kita melakukan pengukuran, pastinya kita akan mendapatkan suatu kesalahan-kesalahan. Nah, di sini kita kenal ada 3 kesalahan. Yang secara umum ada kesalahan secara umum, kesalahan sistematis, dan kesalahan acak. Ya, kita lihat kesalahan satu persatu ya. Kesalahan sistematik. Nah, biasanya kesalahan sistematik ini kesalahan ketika kita membaca alat ukur. Nah, yang tepat ketika kita membaca alat ukur itu antara benda yang diukur dengan alat ukur dan mata kita harus satu garis lurus. Tidak boleh mencong. Kalau kita mencong pasti akan mendapatkan nilai yang tidak sama ya. Harus tegak lurus, itu terjadi pada kesalahan sistematik. Kemudian kesalahan acak. Kesalahan acak itu bisa terjadi dikarenakan kondisi lingkungan ya. Misal, contohnya apa kesalahan yang disebabkan oleh kondisi lingkungan? Kita mengukur ayunan matematis pas saat gempa. Nah, pas saat gempa, ketika kita mengukur ayunan matematis itu sudah pasti salah besar. Hasilnya tidak akan tepat. Nah, itu kesalahan acak ya. Oke, sampai di sini saja. Nanti untuk angka penting dan seterusnya kita lanjutkan untuk esok hari. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Silahkan. Kalau tidak ada, kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa PowerPoint-nya kamu baca. Di situ saya kirim 2 materi, buku panduan dan buku PowerPoint-nya ya. Oke. Silakan masuk ke Zoom yang lain kalau masih ada materinya.